Gimana? Bisa kita mulai ya? Cek. Oke, bisa ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di dalam ruang meeting Zoom untuk menghadiri acara webinar dari Akademi Peradaban Islam Aksi Cepat Tanggap yang bertemakan dari tulisan Terbangun Peradaban yang insya Allah akan disampaikan materinya oleh Bang Reski Firmansyah. Ya. Selamat pagi sahabat dermawan dan selamat pagi. Assalamualaikum Bang Rizky Firmansyah. Suara Oke, agak kecil Bang, afwan. Suara antum. Cukup jelas? Oke, siap. Ya. Selamat datang di Akademi Peradaban Islam Aksi Cepat Tanggap yang insya Allah pada pagi hari ini bertemakan dari tulisan Terbangun Peradaban. Ya, sebelum kita memasuki materi, ya, kita akan saksikan video opening, ya, yang akan ditampilkan oleh Saudara Naim. Ya. Pada Naim, persilakan. Siapakah Insinyur Solah? Kapal akan segera kembali berlayar. Kali ini menuju Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Bertindak cepat menolong saudara, meluaskan jejak kedermawanan bangsa. Selepas mengirim ribuan ton pangan dan bantuan logistik untuk Lombok, Palu, Papua sampai penjuru Indonesia, serta 1.000 ton beras ke Afrika, 1.000 ton beras untuk pengungsi Suriah, 2.000 ton beras untuk pengungsi Rohingya, dan 2.000 ton beras ke Palestina. Karena kini Sulawesi Barat sangat membutuhkan kita, saatnya kirimkan kembali kapal kemanusiaan, bukti kepedulian untuk sebangsa bersama Aksi Cepat Tanggap. Bergerak bersama, selamatkan bangsa. ACT, Aksi Cepat Tanggap.
Oke, terima kasih kepada Saudara Naim yang telah memberikan atau menampilkan kepada kita, sahabat dermawan, video opening. Ya, insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tulisan Terbangun Peradaban yang akan disampaikan oleh Bang Rizky Firmansyah. Mengapa tema ini diambil gitu ya? Karena memang tulisan adalah sebuah sarana bagi kita ya untuk berkomunikasi. Yang mana tulisan ini juga bisa menjadi bukti sejarah ya, terutama peradaban Islam yang sampai saat ini ya dari tulisan itulah terukir sejarah peradaban Islam. Dan ternyata juga tulisan menjadi kemampuan dasar dari manusia gitu. Ya, kemampuan dasar manusia itu adalah menulis gitu ya, termasuk ya. Dan insya Allah kita akan banyak belajar dari Bang Rizky Firmansyah. Ya, beliau seorang penulis. Beliau juga seorang passion writer dan konsultan dalam dunia kepenulisan. Ya. Sebelum itu akan ditampilkan atau dibacakan rules dari agenda kita pada pagi hari ini. Bisa mohon dibantu oleh Saudara Naim untuk menampilkan rules. Oke, ya di sini kita dapat saksikan atau lihat ya dari Akademi Peradaban Islam ya memiliki reward yang akan diberikan kepada para peserta yang mengikuti runtutan acara dari Akademi Peradaban Islam ya. Seperti parcel paket Ramadan, kemudian kaos Akademi Peradaban Islam, aksi cepat tanggap, souvenir, dan juga e-sertifikat. Bagi para peserta yang belum mendaftarkan dirinya, diharapkan untuk segera mendaftarkan, dan nanti insya Allah akan ada link absensi yang akan diberikan yang menjadi salah satu syarat ketentuan ya. Harus diperhatikan juga syarat ketentuan dari rules yang kami berikan. Oke, nah ini adalah runtutan agenda dari Akademi Peradaban Islam, insya Allah selama bulan Ramadan. Ya, silakan bagi sahabat dermawan untuk mencatat ya tanggal-tanggal jadwal bisa dicari narasumber dari ustadz favorit misalkan atau pemateri favorit, bisa juga disesuaikan dengan tema yang diinginkan ya. Ada juga yang khusus kewanitaan ya, kemuslimahan ya. Silakan untuk dicatat agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Oke. Nah, ini rules-nya. Diharapkan teman-teman menghidupkan video agar suasana lebih hidup dan bersemangat ya. Biar hidup dan semangat gitu ya. Teman-teman juga bisa mematikan audio selama kajian untuk tidak mengganggu ya. Jadi tidak mengganggu. Kemudian menyimak kajian secara fokus ya. Dan terakhir mencatat hal-hal penting selama kajian. Semoga dengan hal itu menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Saudara Naim. Ini bagi teman-teman sahabat dermawan yang ingin sedekah harian ya di aksi cepat tanggap. Ya. Ada aplikasi Action Pay di Play Store.
atau di App Store di Apple. Nah, oke, terima kasih. Itulah beberapa rules dan tayangan atau tampilan dari kami. Nah, sekarang karena Bang Rizky Firmansyah sudah ada di tengah-tengah kita untuk lebih mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Bang Rizky Firmansyah untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini dari tulisan Terbangun Peradaban. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bang Firmansyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selesai masuk? Jelas? Jelas, Bang. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga ucapan Alhamdulillah benar-benar kita haturkan dengan sepenuh hati, karena sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, bukan pada kita manusia. Karena ketika kita telah sadar bahwa apa makna dari ucapan Alhamdulillah, maka insya Allah kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat semakin besar peluang kita mendapatkan syafaat kelak di akhir nanti. Baik, teman-teman, perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah. Jadi kita bakal ngobrol nanti selama beberapa hari nanti, selama 1 jam ke depan maksimal. Saya adalah Rizky Firmansyah dan saya biasanya nulis di blog rizkyfirmansyah.com. Saya juga pernah bikin podcast, tapi podcastnya seputar dunia kepenulisan, bisa cari di Spotify. Dan ada beberapa karya digital saya yang saya posting gratis di Linktree karya digital Rizky. Nah, teman-teman bisa dapatin di sana beberapa buku saya secara gratis di sana. Dan pada pagi hari ini, kita bakal ngobrol tentang bagaimana tadi kan membangun peradaban ya. Berat sekali temanya, tapi saya akan coba untuk menyelaraskan lah tentang bagaimana cara kita, bahwa kita tuh punya tools bagaimana cara kita membangun peradaban dari hal-hal terkecil. Apa itu? Nah, dengan sosial media kita, dengan tulisan yang kita punya, dengan potensi yang telah Allah titipkan kepada kita. Dan bakal kita ngobrol selama 1 jam ke depan. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa meragukan kita ketika melangkah. Jika ditanya nih, ketika teman-teman pengen nulis, mungkin bakal muncul pertanyaan, apakah tulisanmu akan berdampak? Kalau nggak berdampak, untuk apa kita nulis gitu? Aduh, kan udah capek nulis, udah bikin rangkaian kata yang panjang, rapi banget, tapi nggak berdampak, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang share. Untuk apa kita nulis? Capek-capek aja gitu. Ya, apakah tulisanmu akan dibaca di sosial media? Kalau nggak dibaca ya untuk apa dipublish gitu? Untuk diri sendiri aja, untuk healing diri sendiri aja gitu ya. Jadi ya, daripada dipublish, nanti orang bakal tahu cerita kita seperti apa, kita bakal drop, ya udah nggak usah dipublish aja, baca untuk diri sendiri aja, bikin jari harian gitu ya. Atau yang ketiga, apakah kontenmu akan viral nantinya? Kalau nggak viral, untuk apa kita capek-capek bikin konten gitu? Kan konten-konten yang viral biasanya kan konten yang gitu deh gitu, yang boleh kita nilai ya nggak bernilai lah. Ya ada nilainya tapi malah nilai duniawinya yang besar gitu, bukan nilai akhiratnya. Kalau nggak viral nantinya untuk apa kita capek-capek bikin konten gitu? Kan bikin konten itu capek loh, teman-teman. Nah, semua pertanyaan itu teman-teman nggak cuma tiga pertanyaan yang bakal meragukan kita dalam melangkah. Ada banyak lagi pertanyaan yang mungkin belum kita temuin, yang mana pertanyaan itu malah bikin kita ragu, nggak bakal bikin kita terpacu untuk nulis, nggak bakal mulai melangkah, bakal drop aja, bakal insecure aja, dan kapan kita melangkahnya gitu. Tapi jika teman-teman punya strong why, pertanyaan-pertanyaan yang meragukan itu nggak bakal berpengaruh lagi, gitu. Nggak penting, karena saya sudah punya hal yang harus saya perjuangkan. Nah, apa sih itu strong why gitu? Strong why itu teman-teman, coba bayangin. Teman-teman terjebak dalam sebuah padang salju lah, ya kayak digambarin ya, terjebak di salju gitu, luas sekali, dan ya namanya salju kan dingin ya, pasti dingin dong gitu. Tapi
kalau kita nggak melangkah, kita nggak jalan gitu, kita nggak berlari, bahkan salju itu bakal perlahan bakal merasuk diri kita gitu, bakal buat kita dingin. Kalau kita diam aja, mungkin kita bakal hipotermia, kita bakal kedinginan, kita bakal mati bahkan. Dan apa yang akan terjadi sama diri kita? Ya mati gitu. Tapi itulah yang akan membuat kita terus melangkah. Karena apa? Karena kita akan mencari tempat yang hangat. Kita bakal mencari sumber kehangatan. Karena kalau kita nggak melangkah, kita bakal mati. Kalau kita nggak berjalan, kita bakal mati kedinginan dan seterusnya. Gitu. Nah, coba bayangin teman-teman, ada nggak sih suatu hal yang bisa membuat teman-teman melakukan hal itu semacam kayak gitu? Kalau saya nggak melakukan ini, saya bakal rugi banget. Kalau saya nggak bakal melakukan ini, saya bakal mati. Kalau saya nggak bakal melakukan ini, saya bakal merasa ada yang kurang dalam hidup saya pribadi. Nah, itulah strong why, teman-teman. Strong why itu mungkin simpelnya bisa dikatakan kayak motivasi gitu loh. Motivasi internal, motivasi eksternal gitu ya. Tapi nggak sesederhana itu. Maka, kalaulah boleh kita bedah strong why itu, alasan yang buat kita terus bergerak adalah ada 3 elemen utama. Apa itu? Lurus, personal, dan kuat. Lurus itu maksudnya gimana sih? Lurus itu ya simpelnya sih lillahi ta'ala lah. Simpelnya gitu tuh, simpelnya. Kita bakal melangkah apapun yang terjadi. Orang nggak muji, ya nggak masalah. Yang penting saya demi Allah gitu. Nah, yang kedua adalah personal. Personal itu sifatnya adalah gue banget. Jadi nggak bisa kita bandingin. Misalkan nih, misalkan Mas Naim. Kenapa sih Mas Naim menulis gitu? Dan kenapa Reski Firmansyah menulis gitu? Pasti alasannya beda gitu. Dan nggak perlu disama-samain. Nah, motivasi yang beda-beda tuh nggak masalah gitu. Nggak perlu kita banding-bandingin siapa yang paling hebat, siapa yang paling keren, nggak. Yang penting motivasi yang personal itu bisa nggak sih menggerakkan kita terus melangkah. Jika bisa, udah terus aja melangkah. Dan yang ketiga, strong will itu sifatnya adalah kuat. Ya sifatnya kuat ya mesti kuat dong. Kalau nggak kuat kita nggak mungkin bakal bantu kita untuk melangkah terus gitu. Nah, itulah teman-teman. Strong will itu coba teman-teman jawab, apakah saya sudah punya strong will atau belum? Nah, kita bakal coba jawab di Zoom chat teman-teman ya. Yang mungkin di sini saya nggak tahu nih, apakah di sini adalah penulis, hobi nulis atau belum gitu ya. Coba jawab di kolom chat. Kenapa sih kamu menulis gitu? Boleh nggak dijawab? Saya bakal nyimak nih beberapa jawabannya. Kenapa kamu menulis? Kita coba berinteraktif ya. Silakan jawab di Zoom chat. Nah, nggak ada jawaban yang salah, nggak ada jawaban benar. Ini adalah sebuah jawaban yang bebas aja gitu. Karena hobi gitu. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ada lagi teman-teman? Kenapa sih kamu menulis? Motivasi dalam hidup. Nah, masih silakan jawab lagi ya. Saya akan baca nanti. Sudah baca tadi, ada yang mengatakan motivasi, ini adalah hobi, dan seterusnya gitu. Dan bagi teman-teman yang udah menjawab, baik itu di Zoom chat atau yang menjawab di dalam hati ya, karena nggak males ngetik gitu ya, cuma di dalam hati aja. Yang penting kan Allah tahu gitu. Itu alasan kita biasanya kan, kalau ditanya Zoom chat, aduh nggak usah dijawab lah, cuma hati saya yang menjawab gitu. Ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Saya kan tidak marah, saya kan tidak bisa memaksa. Tapi mari kita coba untuk kita mencoba untuk merefleksikan jawaban yang telah kita sampaikan, baik itu via Zoom chat atau via ucapan kita atau via hati kita. Apakah jawaban itu benar sudah bisa menggerakkan kita? Atau jangan-jangan itu cuma jawaban formalitas aja gitu. Ya kayak kita ikutan ujian yang nggak ada nilainya gitu ya. Jadi kan ada ujian yang ada nilainya kan. Dapat 100, dapat 90, dapat KKM minimal 70, kalau dapat 70 lolos gitu ya. Tapi ada juga ujian tuh yang nggak berpengaruh sama sekali gitu. Ada pertanyaan tuh nggak berpengaruh sama sekali dalam hidup kita gitu. Kita jawab pun kita nggak dapat bonus, kita nggak dapat rugi juga gitu. Nah, tapi mari coba telisik jawaban itu. Apakah teman-teman menulis yang mengatakan saya menulis untuk hobi, saya menulis untuk kebaikan, saya menulis untuk self healing, saya menulis untuk ada manfaat, untuk mengabadikan ilmu gitu, dan seterusnya gitu. Apakah itu sudah bisa menggerakkan kita? Jangan-jangan belum. Jangan-jangan itu hanya jawaban formalitas aja gitu. Mari kita bedah nanti teman-teman ya. Contoh paling gampang gini. Ada yang mengatakan bahwa saya menulis untuk beribadah misalkan ya. Saya menulis untuk beribadah gitu. Tapi sedalam apa makna ibadah kita gitu.
kita ibadah kalau sholat kan minimal 5 kali sehari ya, minimal ya. Nah, kalau zakat kita kan ada batasnya, gitu. Ada nisabnya dan dikeluarkan 2,5%, gitu ya. Nah, mari coba kita berimajinasi gitu, dengan menulis. Apakah teman-teman menulisnya 5 kali sehari? Enggak kan? Ya enggak mungkin juga gitu ya, sulit sekali gitu. Tapi mari kita ambil esensinya bahwa sholat itu membuat kita melakukan ibadah dengan adanya batas waktu, ya. Dia ada minimalnya gitu, 5 kali sehari. Nah, teman-teman menulis yang dikatakan ibadah itu, apakah seberapa banyak gitu, seberapa sering durasinya gitu. Apakah one day one post, 1 hari 1 tulisan, atau one week one post, 1 pekan 1 tulisan, atau suka-sukanya aja, sesuai dengan mood aja. Berarti itu jawaban saya untuk ibadah itu ya, mohon maaf, kebohongan saja gitu. Hanya jawaban yang indah saja gitu. Atau mari kita ambil esensi zakat misalkan. Zakat kan ada batasnya ya. Ada nisabnya gitu kan. Ada minimal mesti 2,5% kita keluarin gitu. Nah, sekarang sudah berapa tahun teman-teman hidup di dunia ini gitu. Sudah berapa banyak pengalaman yang dialami. Sudah berapa banyak ilmu yang ditulis, yang didapatkan gitu. Nah, dari banyaknya ilmu, pengalaman, dan seterusnya yang udah dialami, sudah berapa banyak yang kita tuliskan gitu. Apakah 2,5% kita keluarkan sama orang lain? Enggak juga kan. Ilmu tuh enggak kita bagikan. Ilmu itu kita hafal aja. Padahal menulis, berbagi kan adalah bentuk kita untuk beribadah. Tapi kenapa enggak kita lakuin gitu? Nah, bisa jadi jawaban teman-teman tuh mesti diulik lagi gitu. Enggak perlu saya kan makanya saya nggak bilang bukan tentang salah atau benar. Apakah jawaban itu bisa menggerakkan teman-teman terus melangkah? Apakah sudah jujur dengan jawaban sendiri gitu? Nah, kalau saya pribadi teman-teman bisa membuat perspektif lah ya. Saya ngasih perspektif teman-teman. Kenapa sih nulis gitu? Jadi begini, Allah itu ngasih kita semua, siapapun di antara kita yang ada di Zoom ini dan siapapun yang ada di luar sana, minimal itu 3 potensi kebaikan. Apa itu 3 potensi kebaikan? Pertama, perbuatan. Kita kan bisa berbuat baik dengan tangan kita kan, tanpa terkecuali. Kita bisa berdonasi melalui ACT gitu. Kita bisa membantu sesama. Kita bisa membantu orang ketika jatuh. Dan itu kan perbuatan kita dengan tangan ya. Betul ya, dengan tangan kita. Bahkan nggak mesti punya tangan. Kita bisa membantu dengan permintaan sama orang lain. Misalkan kita nggak punya tangan, anggaplah gitu ya, nggak punya tangan secara fisik, kita kan bisa minta tolong sama orang lain. Tolong bantu donasi saya ke sana. Gitu. Intinya dengan perbuatan kita lah pokoknya ya. Kedua, kita bisa berbuat baik dengan lisan kita. Contohnya gimana? Ya menjadi penceramah mungkin, atau menjadi konsultan, ngomong gitu, jadi teman curhat, atau paling gampangnya gitu, menjadi orang yang senantiasa mendengarkan keluhan orang lain. Itu kan perbuatan baik dengan lisan kita. Kita berucap yang baik. Atau yang ketiga, kita bisa punya potensi kebaikan dengan tulisan kita. Nulis gitu ya. Sosial media kita, catatan kita, di kantor kita, dan seterusnya. Gitu. Nah, kenapa saya mengatakan 3 potensi kebaikan? Yang namanya potensi itu kayak bibit, teman-teman. Ya anggaplah kita punya bibit mangga gitu ya. Yang namanya bibit mangga itu kan nggak mungkin seminggu, tiba-tiba kita udah bisa makan mangganya kan. Nggak mungkin. Toge aja nggak seminggu kan, lebih kan toge seminggu. Nggak tahu apa yang paling cepat di dunia ini bertumbuh dan bisa kita panen. Nggak ada, pahala pun dari bisa kita panen di dunia kan, mesti butuh waktu gitu. Jadi yang namanya potensi itu kayak bibit, butuh waktu untuk menumbuhkannya gitu. Jadi ada orang yang terbiasa mungkin berbuat baik, ada orang yang terbiasa berucap baik, ada orang yang terbiasa untuk menulis dengan baik gitu, ada gitu. Nah, maka potensi ini kata kuncinya adalah kebiasaan, bukan tentang kita jago langsung tiba-tiba gitu. Nah, misalkan nih, gini, kan sering paradoksnya gini, sering banget orang-orang beralasan dengan alasan yang ketiga tuh, dengan alasan yang ketulisan gitu ya. Saya nggak punya bakat untuk menulis, saya nggak punya passion untuk menulis, saya nggak punya waktu untuk menulis gitu. Ya, sering gitu ya. Siapa yang sering beralasan seperti itu? Silakan jawab di Zoom chat. Saya gitu ya. Saya nggak bakat untuk nulis, saya nggak hobi untuk nulis. Saya tuh hobinya ngobrol aja, ngomong aja. Gitu. Tapi kan kayaknya nggak ada kan orang-orang punya alasan.
saya nggak passion deh berbuat baik gitu. Saya nggak berbakat deh untuk berucap baik gitu. Nggak ada kan. Jadi kenapa kita untuk potensi tulisan seringkali kita beralasan kan. Tapi untuk alasan perbuatan dan lisan kita nggak ada alasannya gitu. Nah makanya perspektif kita kenapa menulis itu salah satu alasannya di antara banyak alasan teman-teman jawab lagi adalah kita itu bersyukur. Kenapa bersyukur? Belakangan ini saya sering dapat nasihat teman-teman dari berbagai kajian ya. Jadi salah satu nasihat itu kayak gini. Salah satu bukti kita syukur itu selain ucapan alhamdulillah ya adalah kita tuh memanfaatkan nikmat yang Allah kasih untuk semakin mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Saya ulang lagi ya. Salah satu bentuk syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah kasih untuk mendekatkan kita kepada Allah, kepada yang memberikan nikmat itu. Nah, sebenarnya kan seringkali kan kita dikasih nikmat, kita malah makin jauh kan. Kita malah istidroj gitu. Jadi, apa maksudnya dengan potensi kebaikan dengan nikmat, dengan bersyukur gitu. Allah tuh ngasih kita kesempatan. Allah tuh ngasih kita ilmu. Allah itu ngasih kita pengalaman. Maka salah satu bentuk kita bersyukur dengan Allah adalah menuliskannya, berbagi nikmat itu kepada orang lain agar orang lain mendapatkan pesan kebaikan dari apa yang telah kita alami. Makanya kan bersyukurlah maka akan aku tambah, dan jika engkau kufur maka azabku sangat pedih. Itu kan salah satu pesan dari Allah kan. Nah, makanya teman-teman tadi kan saya katakan bahwa kenapa teman-teman dengan mudah menjawabnya tadi ya. Ada kan yang mungkin dengan menjawabnya asal-asalan gitu ya. Ada yang mungkin menjawabnya penuh kontemplatif gitu. It's okay, nggak masalah gitu. Maka menemukan alasan dari menulis itu mungkin mudah. Saya punya motivasi nulis karena ingin mengikat ilmu dengan tulisan. Tapi apakah teman-teman sudah memperjuangkannya gitu? Contoh, ada yang mengatakan bahwa saya pengen mengikat ilmu dengan tulisan gitu. Nah, sekarang kan kita kajian offline kan jarang ya. Seringnya kajian online gitu. Nah, apakah teman-teman mencatat ilmu itu di buku catatannya? Kemudian berbagilah walau satu story Instagram gitu, atau berbagilah walau status WhatsApp agar bermanfaat itu diluaskan. Nah, izinkan teman-teman saya berbagi cerita pengalaman saya bagaimana caranya menemukan strong way saya pribadi ini sampai sejauh ini. Ya mungkin ini cerita yang semoga bisa teman-teman dapat ambil hikmahnya ya. Ketika itu saya nggak suka nulis fiksi, nggak suka nulis gitu ya. Karena diarahkan tuh nulis itu seperti fiksi, bikin cerpen, bikin puisi, dan saya nggak terlalu senang sama kayak gitu. Kemudian ketika SMP, saya itu diajarin lah, ya mungkin bukan diajarin sih, diarahin lah. Nulis itu ya bikin karya ilmiah gitu, harus sistematis, harus ilmiah banget. Ketika SMP gitu, ketika bikin penelitian, dan saya nggak terlalu tertarik untuk itu. Kemudian ketika SMA, saya menemukan momentum nih bahwa menulis itu adalah tanda kutip pelampiasan kebaikan kita. Maksudnya apa? Saya merasa bahwa ketika masa SMA itu ada banyak pengalaman, ada banyak pelajaran yang saya dapatkan, tapi sayang banget kalau cuma dialami aja. Akhirnya saya bikinlah tulisan. Gitu. Saya bikin di jurnal harian gitu. Benar-benar saya bikin diary harian gitu. Nah, ini diary hariannya. Saya bikin diary harian, kemudian saya tuliskan di sana kalimat harian, refleksi harian. Kemudian pada satu waktu, saya ikutan lomba. Saya ikutan lomba esai. Andai aku jadi DPD RI. 20 November 2011. Itu ketika SMA, kelas 3 SMA. Kemudian ketika itu, saya juara satu Superprovinsi Riau. Alhamdulillah, hazam min fadli Rabbi. Dan saat itulah saya menemukan momentum bahwa ternyata menulis itu bukan tentang kita jago sastra, bukan tentang kita jago fiksi, bukan kita tentang jago bikin penelitian ilmiah. Enggak teman-teman. Bahwa menulis itu adalah tentang kita punya gagasan, kita punya pemikiran, kita punya perasaan, lalu kita tuliskan dengan sebaik-baiknya. Siapa sih yang nggak punya pemikiran? Setiap kita kan punya otak untuk berpikir. Setiap kita punya hati untuk merasa. Dan apalagi yang membuat kita untuk tidak menulis gitu. Saya nggak punya pemikiran, saya nggak punya perasaan dicurahkan. Pasti ada. Sebenarnya teman-teman nggak pede aja gitu. Nah terus di tahun 2012, untuk pertama kalinya saya launching buku antologi ketika perpisahan SMA. 2013 saya launching buku pribadi di Gramedia Pekanbaru. 2014 saya launching buku di UI. 2017 ketika demisioner presiden di kampus, saya launching buku dan saya serahkan ke kampus dan kepada teman-teman tim saat itu untuk kenang-kenangan lah.
Nah, terus menurut saya bikin buku gitu, dan saya merasa bahwa bikin buku itu selalu ada sejarah di balik buku itu, selalu ada cerita di balik sebuah buku itu. Nah, contohnya apa nih? Ini beberapa buku yang sudah saya tulis sih. Surat Cinta Untuk Mama, kemudian Gagasan Pemuda Untuk Jakarta, Ahlan Insight, dan saya bakal ceritakan sedikit lah. Nah, misalkan Ahlan Insight ini. Ahlan Insight ini ditulis oleh ahlanramadan.id. Diinisiasi oleh sana. Jadi ceritanya pada tahun lalu ketika pandemi di tahun pertama ya, ketika Ramadan pandemi edisi pertama, kita kan nggak bisa merasakan sholat tarawih berjamaah. Kita nggak bisa menikmati kultum di masjid gitu. Nah, akhirnya muncullah gerakan nih dari teman-teman Salman ITB, Rumah Amal Salman ya. Mereka buat gerakan namanya ahlanramadan.id. Nah, jadi mereka tuh menghadirkan para guru menjelang buka puasa dengar ceramah gitu. Tahun lalu 2020 gitu. Nah, kemudian ketika selesai Ramadan gitu, muncullah sebuah ide gitu. Gimana kalau catatan dari para guru ini kita bukukan aja gitu. Kita bukukan dan jadilah buku Ahlan Insight. Nah, ini teman-teman bisa dapatin buku ini nih nanti. Ini edisi pertama nih, jilid pertama. Dan tahun ini teman-teman bakal bisa mengikuti banyak kajian menarik di ahlanramadan.id setiap menjelang buka puasa. Silahkan follow aja ahlanramadan.id. Jadi udah masuk jilid ketiga insya Allah. Ada banyak para guru lah insya Allah di sana. Dan buku ini behind the story-nya adalah kumpulan catatan dari para guru. Kita catatlah. Nah, misalkan di sini ada nih yang teman-teman yang mengikuti kajian akademik peradaban Islam secara utuh dari awal sampai akhir misalkan. Dari tanggal berapa tadi ya? Tanggal 12. Ya, tanggal 12 ya. Pekan ini, pekan depan, 2 pekan lagi, pekan satu lagi gitu. Ada yang rajin gitu bikin buku gitu, jadikan buku lah. Inilah bukti bahwa saya meningkat ilmu dengan tulisan. Bukan dengan jawaban Zoom chat di Zoom chat aja, tapi saya mencatat ilmu saya dengan ini loh bukunya. Lalu hadiahkan nanti kepada para guru nanti. Insya Allah bisa. Kemudian yang kedua, tahun lalu juga tahun 2020 saya bikin buku bareng tim Forum Indonesia Muda Jakarta, FIM Jakarta, Gagasan Pemuda Untuk Jakarta. Nah, jadi buku ini singkatnya adalah kumpulan gagasan dari para pemuda yang tinggal atau pernah mengalami pengalaman hidup di Jakarta, dibikin gagasannya, kemudian dikasihlah kepada Gubernur Indonesia ya, kepada Gubernur DKI Jakarta lah, kepada Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Kami kasih buku itu kepada beliau dan satu video menarik dari beliau, singkat saja, tapi ada kalimat menarik yang beliau sampaikan. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh kontributor yang telah menyusun sebuah rangkaian tulisan gagasan-gagasan untuk Jakarta. Dan beliau mengatakan, terima kasih sudah memikirkan Jakarta. Teman-teman coba bayangin ya, itu hanya ucapan dari seorang manusia loh. Pak Anies Baswedan kan. Dia mengatakan terima kasih telah memikirkan Jakarta. Ucapan terima kasih dari manusia kepada manusia lainnya tentang hal yang sifatnya duniawi aja gitu. Ya. Tapi coba bayangkan nanti teman-teman, di akhir kelak teman-teman, Rasulullah tuh telah mengatakan kepada kita, coba bayangin ya, Rasulullah tuh mengatakan kepada kita, ketika kita baca buku sirah Nabi, ketika Nabi kita dihina, lalu kita membela dengan tulisan kita, dengan video kita, dengan apapun yang kita punya, lalu Rasulullah mengatakan kayak gini, terima kasih telah membela Islam ini, terima kasih telah membela saya, terima kasih telah membela agama ini. Coba bayangin kayak gitu. Itulah bukti kita cinta kepada Nabi kita. Nah sekarang kan banyak sekali orang-orang yang menghina agama Islam, yang menghina Rasulullah, merendahkan agama, mencoreng nama agama dengan terorisme atau radikalisme atau dengan tuduhan-tuduhan fitnah lainnya. Lalu kita diam-diam aja. Apa yang bikin kita terbukti kita membela agama ini? Bahkan Buya Hamka mengatakan, jika diam ketika agamamu dihina, maka gantilah kainmu dengan kain kafan. Betul ya? Nah, makanya menulis itu adalah bukti kita untuk membela, untuk peradaban ini. Ya mungkin kita sering banget melihat tulisan-tulisan pembelaan itu di-drop di Instagram, di-down di Instagram. Terbaru adalah Facebook dari Ustadz Abdul Somad dan Facebook dari Buya Yahya itu di-down di Instagram. Saya nggak tahu kenapa.
Saya nggak tahu kenapa ya, dan saya nggak tahu alasan seperti apa. Tapi itulah bentuk perjuangan kita, teman-teman. Bahwa perjuangan tulisan itu nggak cuma nulis diary aja, gitu. Walaupun kita bisa aja. Jadi mungkin pada tahap awal itu, teman-teman, kita tuh nulis itu untuk diri sendiri, untuk self healing bagi kita. Lalu perlahan kita pikirkan what's next-nya seperti apa. Bisakah saya membela agama ini dengan tulisan? Atau mungkin kalau terlalu jauh, bisa nggak sih saya melebarkan manfaat saya dengan menulis gitu? Perlahan aja, tapi pasti harus melangkah. Nah, maka bisa jadi kita masih meragukan diri sendiri nih. Tapi aku pengen membela agama ini nih, aku pengen nulis nih, tapi aku masih ragu apakah tulisanku akan berdampak. Kalau enggak, untuk apa sih aku nulis gitu? Nah, saya ngasih 3 langkah konkret, teman-teman, 3 step lah ya. 3 step penting agar tulisan kita tuh berdampak. Apa aja? Pertama, aksi. Aksi ini diimbangi dengan sebuah pertanyaan, kapan kamu memulai? Ya, kapan kamu memulai? Saya misalkan Rizky Firmansyah, ketika tanya kapan memulai, saya akan jawab tahun 2009 tahun 2010. Jadi sampai sekarang udah 10 tahun 11 tahun ya. Nah, kan sering kali nih orang-orang pengen mengatakan bahwa saya pengen berdampak dengan tulisan. Tapi kapan kamu mulai menulisnya gitu? Belum mulai. Bagaimana bisa berdampak kalau nggak pernah memulai kan? Itu kan kayak ucapan apa ya? Saya pengen kaya dengan berusaha, tapi saya nggak pernah mulai usahanya gitu. Atau saya pengen jadi PNS tapi nggak pernah daftar jadi PNS, mana bisa gitu. Ya, intinya kan kapan kamu memulai gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah durasi. Durasi itu dengan pertanyaan sudah berapa lama kamu berproses. Oke? Nah, kalau saya ditanya maka jawaban saya 10 sampai 11 tahun. Nah, teman-teman udah berapa lama sih nulis gitu? Ada orang yang pengen berdampak tapi nulisnya baru sehari 2 hari gitu. Aduh, nggak ada yang baca tulisan aku gitu. Aduh, kayaknya nggak ada yang suka dengan tulisanku gitu. Gimana ya gitu. Nulis tuh nggak setahun, nggak sehari 2 hari, nggak setahun 2 tahun bahkan bertahun-tahun gitu. Karena kan kita proses hidup kita panjang nih kan. Ya semoga panjang gitu dan diberkahi gitu. Maka buktikanlah dengan panjangnya hidup kita, panjang pula manfaat yang kita berikan gitu. Jangan puas cuma 30 hari nulis berhenti gitu. Di sini kan ada yang ikutan program 30 DWC ya, teman-teman. Saya jadi ada program 30 DWC, 30 Days Writing Challenge. Tantangan selama 30 hari untuk nulis tanpa henti gitu. Makanya saya selalu pancing sama teman-teman itu tuh. Jangan cuma berhenti di 30 hari nulis aja gitu. What's next-nya? Berapa lama kita bisa bertahan? Berapa lama kita bisa berproses gitu? Berapa tahun? Kemudian yang terakhir teman-teman, agar tulisan kita berdampak adalah ekspansi. Apa ekspansi kebaikanmu selain menuangkan kata? Nah, jadi kan kalau gini, simpelnya gini, saya kasih analogi. Kalau kita nulis di sosial media misalkan ya, kita posting di sosial media, kan ada yang like, ada yang komen, ada yang share. Udah, gitu kan. Mungkin ada manfaatnya, mungkin aja. Siapa yang dapat manfaat? Ya orang yang nge-like, orang yang komen, orang yang share, orang yang nggak like, komen, atau share, tapi dia baca tulisan itu gitu. Bisa kan? Nah, tapi ada nggak sih cara kita untuk mengekspansi kebaikan itu gitu? Ada banyak banget yang bisa kita lakuin. Kita bisa bikin gerakan, kita bisa buka Q&A, question and answer, kita bisa bikin kajian tentang apa yang telah kita tuliskan, dan seterusnya. Nah, Rizky Firmansyah pernah bikin apa? Saya pernah bikin 30 DWC, yang terus melangkah sampai sekarang. Saya pernah bikin gerakan namanya Buku Untuk Ibu. Sekarang Buku Untuk Ayah Ibu sih namanya. Terus saya pernah bikin konten Insight Quran di Instagram. Nah, teman-teman, maka penting bagi kita untuk agar kita tuh berdampak dengan tulisan kita, agar kita bisa membangun peradaban, semoga penting bagi kita untuk membangun goals kita. Tapi goals kita itu nggak sama, maka yang penting bagi kita untuk create your own track. Tujuan kita tuh beda-beda. Tujuan seorang Rofi beda dengan tujuan seorang Nurul Azmi, beda pula dengan tujuan seorang Emi, Indra, dan seterusnya. Tujuan kita beda-beda, tapi semoga ujung akhirnya adalah surga. Nah, bisa nggak kita bikin on track kita? Mungkin di sini ada yang saya pengen bikin konten kajian rutin, ada yang pengen bikin catatan kajian, ada yang pengen bikin buku, ada yang pengen bikin gerakan, dan seterusnya gitu. Tujuan kita beda-beda, jadi ya it's okay, nggak masalah, jangan selalu banding-bandingkan sama orang lain. Nah, makanya teman-teman, ini adalah tahapnya ya. Kalau kita pengen ngebooster orang lain, kita pengen memperluas impact kita, ada 3 langkah lah.
Apa itu? Create, do, and influence. Create itu apa sih? Create itu kita punya gagasan nih. Kita rapikan gagasan kita. Do itu apa? Do itu adalah walk the talk. Kita lakuin apa yang telah kita ucapin. Ada influence itu adalah perlahan barulah kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Jadi kalau kita nggak mungkin bisa mempengaruhi orang lain kalau kita nggak melakukan apa yang telah kita sampaikan tadi. Makanya butuh keteladanan kan. Nah, saya kasih contoh nih. 21 Oktober 2015, sekitar 5 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya saya bikin program 30 DWC, tantangan selama 30 hari nulis tanpa henti. Dan sampai jilid 28, sekarang jilid 29. Ada 2.344 file sekitar 30 DWC. Lebih kurang ya. 2.344 peserta yang pernah ikutan program 30 DWC. Ada 26 buku antologi yang telah selesai, dan saya bertanya apakah itu dampak. Apakah 2.000 orang yang terlibat dalam program itu adalah bukti dari sebuah dampak? Apakah 26 buku yang hasilkan itu adalah dampak? Dampak. Nah, sering banget kita tuh nggak melihat itu. Misalkan nih, teman-teman udah melangkah, yang anggaplah udah melangkah 30 hari contohnya ya. Contoh aja. Pernah nggak sih flashback ke 30 hari itu? Berapa orang telah baca tulisan saya? Berapa jauh saya telah menilai keikhlasan saya? Berapa buku telah saya baca dan seterusnya. Makanya dampak itu nggak semata-mata untuk orang lain, tapi juga tentang refleksi kita kepada diri sendiri. Jadi nih saya pernah bikin nih konten insight kajian di Instagram. Saya pernah bikin konten insight kajian. Jadi ada bisa tuh terlihat ya di flyer di layar ya. Ada layar pertama tuh saya bikin poster kajiannya, kemudian di yang tengah tuh foto on the spot-nya, terus saya terakhir ada insight kajiannya, saya bikin konsep microblog. Jadi digeser-geser adalah kajiannya gitu. Terus saya pernah bikin konten insight Quran di Instagram gitu ya. Saya posting satu ayat Quran, terus saya tadaburi pengalaman itu, saya tuliskan di Instagram. Jadi Quran itu bukan cuma dibaca tapi juga ditadaburi. Terus ini ada juga yang pernah bikin nih Quran Insights Writer. Ya alumni 30 WC juga, Mbak Ilma namanya. Jadi dia bikin konten di Instagram sama teman-teman lain, bikin komunitas gitu. Jadi bikin tulisan berbasiskan tadabbur dari catatan pengalaman dan berdasarkan tentang Al-Quran. Itu yang telah mereka lakuin. Nah ini contohnya yang lain nih teman-teman. Di tahun 2011, Oktober 2011, saya tuh pernah ikutan event training leadership di UI. Saya jadi ketua OSIS pas SMA. Ini pada saat itu saya tuh dikasih buku oleh pembicara. Aku Anak Emas, ibuku judulnya. Tahun 2011, dan saat itu saya merasa bahwa ini buku biasa aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Tahun 2011. 4 tahun berikutnya, saya bikin opini di Riau Post. Saya dari Riau ya, jadi saya bikin opini ke koran itu. Jadilah buku judulnya, bukan buku sih, opini di Riau Post judulnya Hari Ibu sebagai Momentum. Itu bertepatan di 22 Desember 2015. 4 tahun setelah itu. Kemudian 4 tahun setelah itu, 4 April 2019, saya tuh ngasih buku kecil. Saya ngasih buku kecil pada ibu saya. Judulnya adalah Surat Cinta untuk Mama. Apa isinya? Isinya itu hanya pemikiran saya, hanya perasaan saya yang selama ini nggak pernah tersampaikan langsung kepada ibu saya. Saya sampaikan langsung pada beliau melalui buku kecil gitu. Jadi yang selama ini saya pendam gitu, saya sampaikan langsung pada beliau. Dan ada senyuman di wajahnya saat itu. Udah saya bertanya tuh sama ibu saya kan, beberapa waktu setelah itu, Mama seneng nggak sama hadiah yang saya kasih? Dia jawab, senang gitu. Kenapa senang? Karena hanya Reski bisa bikin kayak gitu. Kemudian setelah itu, setelah jawaban dari beliau seperti itu, saya tergerak nih, apa ekspansi kebaikan setelah itu? Lalu muncullah sebuah ide. Ini nggak boleh hanya saya yang menikmati aja. Saya pengen lebih banyak anak-anak dari ibu mereka, anak-anak dari luar sana, melakukan hal yang lebih kurang sama seperti yang saya lakuin. Bukan tentang bukunya, tapi tentang sebuah keberanian untuk berbicara langsung kepada orang tua mereka tentang apa yang selama ini mereka pendam. Kan selama ini kan sering banget ya, kita tuh memendam sama orang lain. Kita dendam sama orang lain, atau kita mungkin sungkan untuk berbicara, entah kepada orang tua kita, kepada kakak adik kita, kepada bos kita, yang mana itu penting bagi kita untuk disampaikan, tapi karena sungkan, kita sampaikan. Alhasil ya, selama ini ya kita merasa bahwa gondok sendiri aja gitu. Padahal ngomong ya ngomong aja kan. Kalau nggak bisa ngomong secara lisan, ya ngomong secara tulisan gitu. Nah kemudian di tahun yang sama, di 2019,
jadilah buku gerakan namanya Buku Untuk Ibu. Terlibatlah sekitar 229 penulis yang launching di Bandung dan Jakarta saat itu. Mereka menulis buku tentang temanya tentang ibu saat itu ya. Dan tahun 2020 tahun depannya karena online ya, kami bikin buku untuk ayah ibu. Karena yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari anaknya bukan cuma ibu aja, tapi juga ayah aja juga berhak untuk mendapatkan. Dan launching lah bukunya secara online, secara virtual, dan beberapa karyanya tuh di bawah itu. Apa tujuan dari gerakan ini? Ini adalah ekspansi kebaikan dari yang awalnya hanya menuangkan kata menjadi sebuah gerakan. Bisa nggak sih membangun peradaban dengan cara kayak gini? Bisa, tapi masih jauh memang. Membangun peradaban itu kan visinya sangat-sangat jauh. Tapi kita berikhtiar, kita melakukan langkah-langkah kecil yang itu berarti sekali. Kita membangun hubungan yang baik dengan orang tua kita dengan gerakan ini, boleh banget. Yang selama ini kita sungkan untuk ucapin aja secara tulisan. So, mungkin bagi orang-orang yang mungkin selama ini merasa bahwa menulis itu cuma doang gitu ya. Maksudnya menulis itu cuma kata-kata doang gitu. Enggak gitu teman-teman. Bahwa menulis itu bukan doang. Menulis itu bagi saya adalah perjuangan kita untuk terus melangkah, pergerakan kita untuk berbuat baik dan pencerahan kita. Kita berupaya untuk mencerahkan orang-orang di sekitar kita dengan tulisan kita. Saya tutup dengan sebuah kutipan dari seorang teman, namanya Zain Ahmad dari Surabaya. Jadi dia mengatakan kayak gini nih. Mimpi dari seorang penulis itu bukan hanya menerbitkan buku pribadi. Karena buku hanyalah tools, maka pikirkan apa ekspansi kebaikan selanjutnya. Teman-teman di sini mungkin ada yang punya mimpi bikin buku antologi lah, bikin buku pribadi lah. Bagus banget, semoga Allah mudahkan jalan-jalan yang teman-teman pilih. Tapi jangan pernah berhenti, hanya bikin buku aja. Karena buku itu hanya tools, buku itu hanya jalan. Pikirin, what's next-nya setelah bikin buku. Entah gerakan kah, entah sebuah konsistensi kebaikan kah, entah apapun yang bisa teman-teman lakuin. Begitu, teman-teman. Maka saya ulangi nih, saya review ya. Agar tulisan mau berdampak, maka ada 3 hal yang bisa teman-teman jawab sama diri sendiri. Yang perlu teman-teman ingat, kapan kamu memulai dengan aksinya, kemudian durasi, sudah berapa lama kamu proses, dan terakhir adalah apa ekspansi kebaikanmu selain menuangkan kata. Saya tantang teman-teman untuk mulai menentukan goals-nya. Apa sih goals teman-teman untuk menulis itu ya. Dan tantanglah untuk diri menjadi, udah punya goals nih, coba tantang diri untuk menulis setiap hari. 30 Days Writing Challenge, tantangan selama 30 menit untuk menulis. Dan jadilah otentik. Karena kalau kita hanya sekedar nulis aja, nggak ada beda sama orang lain. Nanti teman-teman mulailah menemukan keunikan dari tulisan teman-teman seperti apa. Otentik seperti apa. Begitu. Dan saya tutup dengan promosi ya, teman-teman. Jadi saya setiap sekali 2 bulan itu punya gerakan. Bukan punya programnya 30 DWC. 30 Days Writing Challenge selama 30 hari nulis tanpa henti. Gitu. Nah sekarang udah jalan jilid 29. Jilid 29 hari keberapa ya? Hari ke-20 lah lebih kurang. Ya 20 lebih kurang. Dan insya Allah nanti setelah Lebaran 16 Mei bakal buka jilid ke-30. Bagi teman-teman yang pengen terlibat situ, silakan nanti follow @pejuang30dwc, insya Allah bakal ada infonya di sana. Begitu materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke MC untuk diskusi, insya Allah. Silakan Mas Rofi. Oke, ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, jazakallah khair, pada Bang Rizky Firmansyah. Sangat menggugah kami ya, terkhusus saya gitu ya, pada pagi hari ini berkaitan dengan tema dari tulisan Terbangun Peradaban. Materinya tadi sangat luar biasa, alhamdulillah. Berikutnya ya, saya persilahkan kepada teman-teman sahabat dermawan ya, Bapak atau Ibu yang hadir pada Zoom kali ini, yang ingin bertanya kepada Bang Rizky Firmansyah bisa langsung melalui kolom chat atau bisa langsung ini ya, on suara gitu ya. Nah, langsung di unmute aja. Oke.
Saya tunggu kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Bang Rizky Firmansyah. Ini ada satu pertanyaan yang masuk untuk ikut gabung dari Nurul Asmi. Untuk ikut gabung di 30 DWC itu apakah ada syarat masuknya? Ada nggak Bang? Syarat-syaratnya? Oh iya, ada Mas. Okay. Jadi itu ada, itu gratis, itu kan nggak gratis kan? Itu memang bayar 99.000 tuh. Nah itu tuh, tapi teman-teman bisa dapetin lebih murah 89.000, 79.000 kalau daftarnya barengan. Tapi intinya gini nih, kenapa sih berbayar? Kenapa gratis aja gitu? Sering nggak sih kita ikutan sebuah event yang mana event itu gratis dan kita merasa nothing tulus aja? Maksudnya gimana? Contoh gini ya, teman-teman ikutan kajian nih, gitu kan, gratis, daftar deh gitu, menarik sekali gitu. Udah daftar, panitia itu udah bikin Zoom yang gede gitu ya, misalkan anggap 300 orang daftar gitu ya, 300 yang daftar, berapa yang hadir? Setengah paling. Jadi setengah paling. Jadi kenapa kita di 13 itu berbayar gitu? Pertama untuk adab kita, bahwa ini bukan tentang uangnya aja gitu. Uang itu kan emang hak dari tim juga yang telah beroperasikan itu gitu. Tapi selain itu tuh adalah bukti kita berkomitmen untuk melakukan suatu hal gitu. Karena kalau kita nggak berbayar, kita tuh noting tulus saja, udah nggak apa-apa gitu. Tapi ketika teman-teman berbayar dan insya Allah itu diniatkan dalam kebaikan, teman-teman ya bakal santang selama 30 hari di sana gitu. Bakal nulis selama 30 hari di sana, bakal ada feedback dari peserta, dari mentor juga ada feedback, ada kelas online-nya juga, ada peluang dapat buku antologinya ketika selesai, ada diskusinya, dan ada banyak hal-hal lain yang bisa teman-teman dapatin di sana. Jadi it's okay lah, untuk hal apapun ya, bukan cuma 30 DWC ya, insya Allah itu bakal bernilai pahala lah bagi kita semua. Oke, ya. Jadi berbayar itu bukan hanya sekedar cuan atau uang, tapi online, itu ya. Untuk komitmen, untuk adab juga, dan banyak tadi feedback yang dapat kita ini ambil. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih, Bang. Oke. Dari Titis, gimana caranya Kak Rizky bikin konten tiap hari? Kadangkala udah rutin nulis, tapi ada kalanya sehari mandek, nggak kepikiran ide sama sekali. Ya mungkin mental block gitu ya, atau ya gimana tuh Bang? Ada tipsnya? Ya siap. Saya jawab pertanyaan Titis ini, langsung jawab pertanyaan Wawan Ridwan Mas ya. Ini kayaknya nyambung nih, relevan kayak ini. Oke, biar istiqomah dan fokus ya Bang. Ya, boleh Bang. Ya, kan nyambung ya. Jadi gini, ada dua hal yang mungkin teman-teman perlu ingat ya. Pertama, jadi untuk nulis itu, punten, ada telepon. Jadi gini, yakini bahwa setiap hari kita tuh pasti dapat inspirasi, ya. Yakini bahwa setiap hari itu kita pasti dapat inspirasi, pasti ada inspirasi. Nah masalahnya adalah kita tuh sering perfeksionis sama ide kita, ya nggak sih? Aduh ide ini nggak bagus, ide ini kayaknya nggak menarik untuk diangkat, ide ini nggak penting untuk diceritakan gitu. Nah jadi yang awalnya teman-teman punya ide dibuang sama sekali, dibuang gitu aja, nggak penting gitu. Jadi yang awalnya dapat banyak ide nggak jadi nulis lagi gitu. Maka saran saya adalah hargai setiap ide yang masuk. Ya, setiap ide yang masuk itu dimasukin aja ke bank idenya. Bank ide itu apa? Ya kayak nabung lah. Kan nabung itu kan ada tempatnya, ada wadahnya gitu ya. Kita ketika ada uang kita masukin. Nah begitu pula dengan bank ide. Ketika teman-teman punya ide, inspirasi, nemu dimanapun, nemu di masjid, nemu di kamar, nemu ketika di kamar mandi bahkan, catat ide itu di handphone, di notes teman-teman gitu. Jangan merasa bahwa aku pasti ingat kok, aku pasti hafal kok. Enggak teman-teman, yakinilah. Kita itu bukan robot, itu manusia yang punya khilaf, apalagi banyak dosa gitu.
bakal mudah dilupakan sama Allah. Jadi ketika ada ide catat dulu. Makanya kan tadi ada mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka diikat dengan tulisan kita, di notes handphone kita, di catatan kita. Jadi ketika kita pengen ngulang lagi, kita tuh terlihat, oh ini ide kita tadi, nanti kita kembangin gitu. Maka miliki dulu bank ide itu. Ya, jadi ketika ada ide dicatat, ditabung di bank idenya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan perfeksionis sama ide kita. Yang namanya pemula, ini saya coba anggap semua teman-teman pemula ya, termasuk saya pribadi. Jangan merasa bahwa, jangan maksa diri kita harus sempurna langsung menulis di awal. Jangan, gitu. Ketika kita dulu naik sepeda, kan kita butuh roda bantu kan. Ketika roda bantu dilepas, roda 3, kita masih jatuh, kita nggak seimbang. Udah roda 2, kita nggak seimbang juga. Kadang-kadang jatuh, gitu. Barulah perlahan kita terbiasa untuk bersepeda dengan lancar, gitu. Begitu pula dengan menulis. Pada awalnya mungkin jelek banget, typo masih berantakan, titik komanya nggak jelas di mana aja, tulisannya datar-datar aja, nggak ada emosinya gitu. Dan it's okay, nggak masalah. Ya namanya aja memulai gitu. Jadi ya paksakan diri aja dulu. Makanya 30 DWC itu outputnya adalah membangun kebiasaan menulis. Jadi coba bayangin teman-teman, selama 30 hari menulis, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 15, dan 30 gitu ya. Nah, di hari ke-30 coba bandingkan dengan hari pertama. Pasti beda hasilnya. Di sini ada banyak alumni 30 DWC di sini kayaknya. Ada Zina Ghazali dari Mesir, ada Zahra dari Bandung, ada Santi, ada siapa lagi? Ada Amalidian, ada seterusnya, banyak banget di sini kan. Mereka bakal merasain. Mungkin kalau berkenan boleh kasih testimoni di Zoom chat gitu ya. Apa yang teman-teman dapatin di 30 DWC. Intinya adalah jangan merasa langsung bagus ketika di awal. Udah mulai aja dulu dengan jelek-jelek nggak apa-apa. Itu sih jawabannya Mas Rofi. Semoga menjawab sih. Oke, cukup jelas ya. Tadi langsung 2 pertanyaan terjawab. Ya, bangun kebiasaan menulis, kemudian idenya dicatat, ya hargai setiap ide yang masuk gitu ya. Jangan paksa sempurna ketika masih pemula atau di awal-awal. Nah, itu tadi sudah terjawab 2 pertanyaan dari sahabat Dermawan. Oke, berikutnya pertanyaan keempat mungkin ya. Ini dari Santi Mutiara. Halo Mas Reski, terima kasih materinya. Mungkin bisa sharing awalnya bagaimana cara membuat gerakan 30 DWC itu. Ya, pastinya tidak mudah mengajak orang lain sampai ratusan seperti itu. Terima kasih. Mungkin motivasinya atau ceritanya seperti apa tuh, Bang? Sharing mungkin bisa ke teman-teman. Ya, silakan Bang. Apa ya? Membuat gerakan. Intinya gini sih, kan saya coba untuk kembali ke tahap tadi ya. Ada create, do, and influence. Maksudnya apa? Jadi kan kalau kita pengen bikin gerakan, atau pengen bikin apapun tuh, diperjelas dulu nih, kita pengen bikin apa. Jangan malah di tengah jalan kita bingung. Oh, kayaknya gini-gini aja deh, kayaknya gini-gini aja gitu. Makanya di awal tuh, matangkan dulu konsepnya seperti apa. Create, do, and influence. Nah, udah matang konsepnya, teman-teman jalanin dulu gitu. Jangan maksa orang untuk ikutan gitu. Kayak gini lah. Misalkan orang jual aqua gitu kan. Jual aqua kan. Kan orang jual aqua dulu tuh kan nggak dapat apa kan, nggak dapat apa sih namanya? Langsung dicemooh kan. Masa jual air aja dapat harus bayar gitu. Nggak penting gitu. Akhirnya aqua sekarang merajai dunia kan. Merajai Indonesia lah, bukan dunia gitu ya. Itu buktinya gitu. Makanya ketika kita udah punya ide, do dulu gitu. Jalanin dulu sendiri gitu. Ya mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang, perlahan gitu. Konsisten dulu gitu. Nanti kadang-kadang orang-orang tuh cuma butuh bukti gitu. Udah butuh bukti, oh udah bagus ya, barulah mereka ikutan gitu. Maka saran saya untuk apapun, untuk hal apapun gitu ya, jangan fokusnya pada banyak mungkin orang. Jangan fokusnya pada sebanyak mungkin orang. Tapi fokusnya adalah kita tuh terus melangkah aja. Kita terus aja melangkah, kemudian perlahan ada orang yang ikutan, alhamdulillah. Ada orang yang ikutan, alhamdulillah. Kalau ada orang yang cuma, oh nggak apa-apa gitu. Semoga itu ujian bagi kita gitu. Ujian keikhlasan bagi kita pribadi. Begitu sih. Semoga menjawab. Oke, wah, Insya Allah jelas ya jawaban dari Bang Rizky ya. Jadi harus diperjelas dulu konsepnya, konsep gerakannya itu di awal, kemudian jalani aja dulu
beri bukti kepada orang-orang dan jangan maksa orang lain untuk ikut gitu ya. Dan teruslah melangkah ya, karena kuantitas tidak bisa menjamin. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi saya bacakan. Tapi sebelumnya ini ada sedikit ini kali ya, feedback dari Jamal Irfani. Saya bacakan ya Bang ya. Saya dapat feedback yang jujur selama 30 DWC, kebiasaan menulis yang memaksa dari 30 DWC. Jamal, alumni 30 DWC jilid 28. Oke, berarti dari awalnya paksaan menjadi sebuah kebiasaan ya. Itu feedback yang jujur dari Jamal Irfan. Alumni 30 DWC jilid 28. Dan satu lagi ini dari Ten Ryugi. Terus terang 30 DWC bentuk menulis seperti paksaan. Makanya ide hari pertama sampai hari terakhir masih bersifat random. Karena hanya sekedar terpikir. Ya, tidak pernah dibuatkan kerangka ide hingga 30 hari. Oke. Itu tadi 2 feedback dari alumni DWC mungkin ya. Pertanyaan berikutnya nih Bang. Dari Hanifah Puji. Kak, gimana caranya supaya yang kita tulis itu sesuai sama diri kita? Ya, saya suka nulis kata-kata motivasi di sosial media, tetapi saya kadang masih suka bermalas-malasan, masih jauh dari apa yang saya tulis. Jadi tulisan saya tuh tidak sesuai dengan diri pribadi saya. Itu silakan mungkin Bang ada jawaban. Ya. Gimana caranya supaya yang kita tulis itu sesuai dengan diri kita? Ya tunggu. Saya coba untuk bedah pertanyaannya. Kan dia mengatakan bahwa gimana caranya supaya yang kita tulis itu sesuai sama diri kita, ya. Saya suka nulis di kata motivasi sosial media, tapi saya tuh kadangnya masih suka bermalas-malasan gitu. Maka jawabannya kayak gini adalah tulis aja hal yang bermalas-malasan gitu. Ya nggak sih? Kan pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya nulis sesuai sama diri kita gitu. Kalau di dunia lagi malas-malasan, maka tulis saya malas-malasan di sosial media gitu. Itu kan pertanyaan dari Hanifah Pujilas tadi kan. Atau pertanyaan salah nih, atau pertanyaannya keliru. Tapi kan itu kan, maksudnya gini. Saya paham maksudnya, Tapi saya tuh pengen nge-feedback aja dari cara bertanya gitu ya, Hanifah ya. Maaf ya, tapi itu adalah buktinya gitu. Penting bagi kita untuk merapikan sebelum ngeposting gitu. Jadi kalau dikaitkan sama apa yang Hanifah rasain gitu ya, gini. Tulisan itu tuh ada ruhnya tanpa kita sadari gitu ya. Mungkin ketika Hanifah tuh nulis di sosial media gitu, lagi malas-malasan gitu ya, pasti beda feel-nya ketika Hanifah tuh nulisnya tuh ketika lagi semangat-semangatnya. Mungkin nggak sadar, tapi orang tuh bakal merasakan. Nah makanya kalau pengen tulisan itu penuh ruh gitu, maka tulislah dari hati, maka akan sampai ke hati insya Allah. Saya dapat quote menarik. Saya kira itu quote tuh dari siapa gitu ya. Ternyata itu tuh kutipan tuh dari para ulama. Saya lupa dari kitab apa. Apa yang disampaikan dari hati maka sampai ke hati. Makanya ya Hanifah ya semangat dulu kalau pengen menyemangati orang lain. Kalau nggak pengen menyemangati gitu ya, cuma reminder aja di sosial media, ya nggak apa-apa gitu. Kan pada dasarnya ya, tulisan itu kan untuk mengingatkan diri kita sendiri. Pada dasarnya gitu. Nah, beruntung kalau orang lain bisa diingatkan, alhamdulillah bisa dapat 2 kan. Tapi jika tidak, setidaknya mengingatkan diri kita pribadi. Begitu ya Hanifah ya. Semoga menjawab. Oke, ya. Jadi kalau misalkan dirinya lagi malas-malasan ya tulis. Ya masuk akal juga sih Bang. Jadi ngerasa malas ya tulis aja. Tips mungkin biar tidak malas atau lain sebagainya gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir saya bacakan. Oh ini ada feedbacknya dulu nih Bang. Saya bacakan dulu ya, biar teman-teman tahu. Dari Zuhdina Ghazali. Selama ikut 30 DWC, bisa menulis tanpa banyak pertimbangan apa tulisan sudah bagus dan sebagainya. Yang membuat kita malah maju mundur mempublish. Ya, tulis aja dulu. Oke. Dari Zuhdina Ghazali, alumni DWC 28. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bang.
dari Ahmad Hanif. Terima kasih Bang atas materinya, tapi afwan Bang, izin mengutarakan rasa penasaran. 1, peradaban seperti apa sih yang bisa dicapai lewat tulisan? Saya merasa kata peradaban di materi barusan kurang mendapatkan porsi atensi dari, jadi terasa ambigu bagi saya. Oke, ini rasa penasaran beliau. Peradaban yang seperti apa sih yang bisa dicapai lewat tulisan? Saya merasa kata peradaban di materi barusan kurang mendapatkan porsi atensi, jadi terasa ambigu bagi saya. Nah, itu mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Bang. Ya. Saya merasa sama Hanif ini udah punya jawaban, dia tuh menguji aja, nggak tahu ya. Karena dia ini orang kritis bagi saya pribadi. Ya emang, saya akui dulu bahwa jawaban tadi itu materi hari ini nggak terlalu banyak porsi peradabannya. Tapi saya coba ngasih perspektif ya. Semoga bisa menjawab. Peradaban Islam itu bukan dibuktikan dengan bangunan. Peradaban Islam itu dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Saya bukan ulama, dan saya juga belum banyak baca referensi terkait itu. Tapi saya mengiyakan bahwa peradaban Islam itu bukan tentang bangunan. Gitu. Teman-teman tahu nggak sih Borobudur di Magelang ya? Bangunan sebesar itu, seraksasa itu, pernah tertutupi oleh apa ya? Pokoknya itu udah ditinggalkan sama orang gitu. Pada masanya gitu. Sudah tertutupi gitu, sudah semak-semak, sudah ada banyak terbenam bahkan gitu. Yaitu gedung sebesar itu. Kenapa bisa ditinggalkan? Karena udah nggak relevan lagi bagi mereka pada saat itu. Barulah muncul saya lupa namanya siapa. Barulah muncul seseorang, saya nggak tahu siapa namanya, mungkin dari kolonial Belanda gitu ya, membangkitkan kembali Borobudur itu sehingga dia tangi lagi lah. Gitu. Makanya bahwa Islam itu nggak bangunan buktinya gitu. Ya emang ada bangunan di Cordova, ada kan bangunan di Spanyol dan seterusnya. Tapi nggak itu sebagai panduan Islamnya. Bukti peradaban Islam itu ya ilmu pengetahuan gitu. Makanya kenapa dulu di Sungai Efrat berwarna hitam di Baghdad ya, yang mana itu adalah perpustakaan paling besar pada masanya, dibuang karya para ulama oleh siapa ya? Oleh penjajah Mongol kalau nggak salah ya. Dibuang ke Sungai Efrat dan sungai itu menjadi warna hitam, maka berwarna sungai hitam namanya. Itulah karangan-karangan para ulama, kita kata para ulama gitu. Tanpa ilmu pengetahuan kita nggak mungkin hidup secerah sekarang kan. Ya peradabannya seperti itu. Peradaban Islam itu bukan bangunan, tapi ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu nggak pernah ditulisin gitu ya, bagaimana orang generasi selanjutnya itu bisa tahu sama ilmu pengetahuan pada masa sebelumnya gitu. Dan kalau kita nggak pernah nulis, ya paling simpelnya gini lah. Kita pengen generasi mendatang nih, anak kita tahu bagaimana cara kita hidup misalkan, bagaimana value-value orang tuanya, bagaimana value-value kakek neneknya gitu. Kalau cuma diceritakan aja gitu, kan bakal muncul mispersepsi dong. Oh kayak gini. Tapi kalau kita dituliskan sejarah-sejarah itu, dibaca langsung, akan ada bukti otentiknya bahwa oh inilah bukti dari mereka gitu. Maka ya itulah bukti peradaban ya. Salah satu bukti peradabannya adalah mendokumentasikan pemikiran kita. Semoga menjawab ya Hanif ya, Ahmad Hanif ya. Siap. Terima kasih Bang. Yang saya tangkap juga dari Al-Quran saja ya. Dari Al-Quran itu kan dibukukan itu jadi salah satu bukti ya. Bahwa penulis kemudian dibukukan itu sangat-sangat penting gitu ya. Dan alhamdulillah ini sebelum ditutup mungkin dan statement ada lagi nih. Oh ini kirain pertanyaan. Ternyata feedback dari alumni DWC. Ya, terima kasih kepada Bang Rizky Firmansyah yang telah membersamai sahabat dermawan pada pagi hari ini hingga pukul 10.29. Yang saya tangkap dari segala apa yang disampaikan oleh Bang Rizky bahwa simpelnya ketika kita melakukan sebuah kebaikan ya tadi juga disampaikan kita akan merasa ketagihan untuk melakukan kebaikan lainnya ya, maka
sangat penting untuk kita melakukan ekspansi kebaikan lainnya gitu. Nah, itu kalau dari saya selaku host apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Rizky. Nah, tapi sahabat dermawan juga bisa mendengarkan langsung closing statement atau konklusi ya, atau closing statement dari Bang Rizky Firmansyah terkait tema kita pada pagi hari ini dari tulisan Terbangun Peradaban. Silakan Bang, ada konklusi atau closing statement dari antum. Baik, terima kasih Mas Raffi. Saya berasumsi bahwa teman-teman mungkin ikutan event seperti ini tentang webinar, seminar, baca buku tentang tips menulis itu nggak sekali aja. Mungkin sudah berkali-kali gitu ya. Maka closing statement saya adalah lakukan apa yang telah kamu dapatkan gitu. Kan sering kali nih kita minta tips nulis, kasih dong tips nulis gimana gitu ya. Kita udah banyak dapat tips gitu. Tapi kita nggak pernah mulai menulis gitu. Kita cuma menabung tips di pikiran kita, tapi tidak pernah menggunakan tips itu untuk menulis. Maka nulis itu tentang perbuatan tangan kita, bukan perbuatan harapan kita. Kita boleh berharap kita bisa menginspirasi orang lain, tapi tanpa kita pernah memulai, kita nggak bakal bisa menginspirasi orang lain. Begitu. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita. Oke, ya. Wah, Masya Allah banget. Menulis itu ya bukan sebuah harapan aja gitu, tapi itu perbuatan ya. Lakukan apa yang sudah kita dapatkan ya. Jangan hanya ditabung saja. Nah, oke. Ya, alhamdulillah kita memasuki sesi akhir dari Akademi Peradaban Islam, Aksi Cepat Tanggap yang bertemakan dari tulisan Terbangun Peradaban yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber Bang Rizky Firmansyah. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada Bang Rizky Firmansyah yang telah hadir dan memberikan materinya pada pagi hari ini, dan ucapan terima kasih juga kepada teman-teman sahabat dermawan yang sampai saat ini masih membersamai. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, webinar pada pagi hari ini, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingatkan kembali bahwa Akademi Peradaban Islam akan mengadakan materi-materi selanjutnya. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum mendaftarkan dirinya, untuk mendaftarkan dan nanti akan masuk grup untuk mengikuti agenda Akademi Peradaban Islam Aksi Cepat Tanggap yang berikutnya. Ya. Terima kasih sahabat dermawan. Kita tutup dengan lafaz tadi sudah alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdul Rafi Hamas selaku host atau moderator mohon izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Sekali lagi terima kasih Bang Rizky. Ya, sama-sama Mas Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Rafi. Jazakallah semua. Siapakah Insinyur Salah Atia ini? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo? Dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang. Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafah. Siapakah Insinyur Salah Atia ini? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo? Dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang. Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Mitulghamir, Provinsi Dakohliah, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal.
Maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka pun berkata, aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa? Kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat, kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris. Lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya?